Boleh itu. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Terdengar. Terima kasih. Eh, Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang fisioterapi pada dislokasi anggota gerak atas. Di izin untuk share screen dulu ya. Ya, kelompok kami beranggotakan ada Fadia Yasmin Robani, Hanifah Rahmatika, Indah Cahyani, dan Nazar Alfasya. Pada kali ini kami akan membahas shoulder dislocation, elbow dislocation, carpal dislocation, dan wrist joint dislocation. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Mohon maaf, Sheila, share screen-nya nggak jalan. Oke, udah. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya izin melanjutkan. Jadi kita akan membahas mengenai shoulder dislocation. Jadi shoulder dislocation ini dari semua dislokasi bahu, ada 96% adalah kasus dari anterior dislokasi shoulder. Menurut Goss pada tahun 1988. Bisa dilanjut? Nah, kemudian dislokasi bahu adalah cedera olahraga karena trauma ditandai dengan robeknya jaringan ikat di sekitar sendi bahu dengan disertai perpindahan dari tulang pembentuk sendi sehingga tidak lagi terletak di sebelah satu sama lain. Caput humerus keluar dari mangkuk sendi. Hal ini dapat terjadi karena dampak langsung, karena jatuh atau trauma yang keras. Dislokasi bahu yang sering terlihat dalam olahraga kontak seperti bela diri, sepak bola, basket, dan lain-lain. Nah, gerakan-gerakan keras dan kejut dari kombinasi abduksi bahu dan eksternal rotasi dari humerus yang menyebabkan cedera ini. Nah, tanda dan gejala dari shoulder dislocation yaitu pasien dengan dislokasi bahu biasanya mengalami nyeri yang hebat pada saat cedera. Rasa sakit begitu kuat sehingga pasien tidak dapat melanjutkan aktivitasnya. Nyeri dirasakan di daerah bahu dan kadang-kadang dapat menyebar ke lengan. Nah, untuk diagnosisnya dari shoulder dislocation itu sendiri, pemeriksaan menyeluruh dari fisioterapis biasanya cukup untuk mendiagnosis dislokasi bahu. Pemeriksaan X-ray atau bahkan juga ditambah pemeriksaan lebih lanjut seperti CT scan atau MRI. Nah, gangguan mobilitas sendi fungsi, motorik, kinerja otot, dan ROM akibat patologi dislokasi shoulder. Nah, kemudian ada anterior shoulder dislocation. Nah, jadi dislokasi bahu anterior adalah cedera yang umum pada populasi atletik, khususnya pada laki-laki muda yang sering bersaing atau sering melakukan olahraga kontak. Nah, anterior dislokasi shoulder menyumbang hingga 96% dari semua jenis dislokasi bahu menurut Goss pada tahun 1988. Ini berarti bahwa fisioterapis olahraga akan menghadapi kondisi ini dengan frekuensi yang tinggi.
Nah, mungkin ini beberapa protokol untuk mengatasi anterior shoulder dislocation. Jadi yang pertama ada immediate treatment, terus juga ada program rehabilitasi, ada stage 1 untuk mengurangi pembengkakan, stage 2 mobilisasi sendi bahu, stage 3 ROM dan strengthening exercise, stage 4 ada mobilisasi sendi bahu, dan stage 5 ada mobilisasi sendi bahu. Nah, bagaimana jika terjadi redislocation? Nah, jadi remaja merupakan orang yang aktif dan bisa juga pemilihan tindakan bedah itu melalui artroskopi dapat ditawarkan apabila terjadi redislocation ini, seperti yang mungkin pengetatan ligamen yang sangat lemah atau dengan band cut repair seperti yang ada pada gambar untuk mencegah dislokasi berulang. Nah, pilihan ini akan selalu diikuti dengan protokol rehabilitasi untuk memastikan pasien mendapatkan hasil maksimal dari prosedur. Beristirahat untuk tidak berolahraga untuk beberapa waktu, jadi tergantung pada sifat dari jenis olahraganya. Nah, prognosis dari shoulder dislocation, jadi banyak pasien dengan dislokasi bahu sembuh dengan baik. Dengan diberikan oleh fisioterapi itu, diberikan tindakan fisioterapi yang tepat dan kembali sehingga tubuhnya bisa kembali ke fungsi normal. Dapat memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, karena tingkat keparahan cedera dan luas kerusakan jaringan ikat yang terkait dengan kondisi ini, pasien akan mengalami latihan jangka panjang atau diberikan latihan jangka panjang. Efek jangka panjang yang paling umum dari dislokasi bahu ini adalah kemungkinan terjadinya redislokasi dengan trauma yang relatif kecil. Dalam kasus dislokasi bahu berulang, tindakan bedah untuk perbaikan dari kapsul sendi bahu dapat diindikasikan. Hal ini biasanya diikuti dengan program rehabilitasi yang intensif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, sebelumnya izin mau konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dah. Ya, izin melanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu ada elbow dislocation. Nah, penyebab dari elbow dislocation ini paling umum adalah jatuh pada saat tangan lurus atau mengulurkan tangan. Nah, gejala dari elbow dislocation ini ada nyeri yang hebat di bagian elbow, lalu ada pembengkakan, memar, deformity, stiff elbow, lemah atau tidak ada denyut nadi di pergelangan tangan atau kerusakan pembuluh darah, dan mati rasa atau tidak adanya sensasi tangan atau cedera saraf. Lalu dari ada beberapa pilihan pengobatan untuk dislokasi elbow atau siku ini yang mungkin terdapat kombinasi dari salah satu berikut, yaitu imobilisasi, aplikasi panas, TENS, ultrasound, dan mobilisasi sendi siku. Nah, terdapat pula rehabilitasi untuk dislokasi sendi siku, yaitu atau post-operative rehabilitation, yaitu ada tiga fase, yaitu fase yang pertama mengontrol edema dan nyeri, yaitu terjadi di minggu ke-1 dan sampai 4. Yang kedua ada fase 2, yaitu mengontrol gejala sisa edema dan nyeri yang terjadi pada minggu ke-5 sampai ke-8. Dan fase ketiga yaitu ada tentang gerak penuh dan kekuatan normal, yaitu minggu ke-9 sampai minggu ke-16. Selanjutnya bisa dilanjut. Ya, baik. Selanjutnya saya izin melanjutkan. Selanjutnya ada wrist joint dislocation. Dislokasi wrist joint atau pergelangan tangan kadang-kadang diikuti dengan fraktur tulang radius dan masuk ke dalam ruangan sendi. Arah dislokasi dapat ke anterior dan juga ke posterior. Next.
Selanjutnya ada penata laksanaan. Bila dislokasi tidak disertai dengan fraktur tulang radius, dapat langsung diberikan fiksasi dengan elastis, bandage, pada daerah wrist joint, sampai keluhan hilang dan tidak ada tanda-tanda inflamasi aktif. Apabila dislokasi disertai fraktur tulang radius, maka akan diberikan fiksasi dengan plester gips dari distal elbow sebesar 2-3 inci, sampai dengan metacarpal selama kurang lebih 2-3 minggu dalam posisi wrist ekstensi 5-10 derajat. Selanjutnya, bila dislokasi wrist disertai fraktur green stick, dapat diberi fiksasi dengan cock-up sling disertai fraktur komplit. Kedua, cock-up sling untuk dislokasi disertai fraktur simple. Ketiga, ada elastis bandage untuk dislokasi tanpa disertai oleh fraktur. Selanjutnya ada fisioterapi dislokasi tanpa fraktur. Setelah trauma, segera dapat diberikan terapi dan bandage. Latihan-latihan untuk jari-jari tangan atau aktif. Lalu, setelah aktualitas rendah, dapat diberikan heating dengan dosis subthermal. Selanjutnya, untuk kurangi bengkak dan dihindari sudic atrofi, parafin bed dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan efek heating dan memelihara elastisitas jaringan dan kurangi bengkak. Selain itu, massage atau friction, toleransi, dan passive movement atau stretching, toleransi, dapat diberikan bila kondisi memungkinkan. Selanjutnya, latihan aktif progresif, baik untuk meningkatkan kekuatan otot dan ROM persendian, dapat diberikan setelah aktualitas rendah atau kurang lebih setelah 1 minggu. Selanjutnya, dislokasi dengan fraktur tulang radius. Apabila penderita menggunakan fiksasi cock-up sling selama 2-3 minggu, yaitu yang pertama dapat kita berikan latihan-latihan aktif, fleksi, ekstensi, yang dapat diberikan setelah 14 hari secara toleransi atau perlahan dengan sudut gerak minimal. Apabila penderita menggunakan fiksasi plester gips, maka latihan-latihan aktif diberikan setelah lepas gips. Baik, untuk selanjutnya ada carpal dislocation. Nah, untuk tanda-tanda klinisnya ini paling sering terjadi pada laki-laki muda, jatuh dari tempat yang tinggi, benturan pada tangan, pergelangan tangan pada posisi hiperekstensi dengan posisi siku sedikit fleksi, kadang-kadang terjadi pada kecelakaan sepeda motor atau mobil. Secara klinis, pergelangan tangan membesar, terjadi edema dan hematoma. Saat dipalpasi terasa nyeri. Lalu untuk penata laksanaannya, bila dislokasi tidak disertai fraktur, dapat langsung diberikan fiksasi dengan elastis bandage pada daerah wrist joint sampai keluhan hilang dan tidak ada tanda-tanda inflamasi aktif. Nah, fisioterapi pada carpal dislocation ini sama dengan wrist dislocation, dilakukan setelah imobilisasi selesai. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, untuk yang presentasi itu kan saya mau nanya ya, ini kan yang dibahas adalah tentang dislokasi. Nah, penanganannya gimana untuk dislokasi tersebut? Kan disebut imobilisasi. Kan tulangnya atau sendinya ini geser.
subluxasi atau dislokasi. Nah, itu bagaimana cara memperbaikinya? Ada nggak? Kalau yang di terakhir tadi nggak ada. Kalau yang di bahu tadi ada nggak? Coba lihat. Ya. Nah, ini kan program setelah dilakukan apa namanya ya, tindakan oleh dokter atau oleh emergensi ya. Nah, ini untuk dislokasinya sendiri itu gimana treatmentnya? Ada nggak? Immediate treatment itu apa? Iya, Pak. Maaf. Ya, izin masuk, Pak. Ya, maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Hani. Iya, iya. Iya, iya Pak, izin menjawab. Jadi untuk immediate treatment itu adalah pengobatan segera, Pak, yang dapat dilakukan. Mungkin untuk lebih jelasnya, kami ada penjelasan lebih jelasnya pada makalah yang telah kami buat, Pak. Ya, jadi di sini saya mencoba untuk menjelaskan ya, Pak. Jadi pengobatan segera yang dapat dilakukan itu dapat kita berikan dalam waktu 1-24 jam. Yaitu yang pertama, dapat berhenti melakukan aktivitas segera. Selanjutnya, bisa mengaplikan es segera selama 15 menit. Lalu, jangan mencoba reposisi sendiri, karena akan menjadi kerusakan jangka panjang yang lebih serius, yang nantinya dapat terjadi pada struktur lain di sekitar bahu seperti saraf, tulang, ligamen, dan juga tulang rawan. Lalu dapat kita pasangkan sling dan selanjutnya dapat pergi ke rumah sakit. Dan untuk program rehabilitasi di sini sudah tertera ada 5 tahap ya Pak. Jadi pada tahap pertama itu kita kan mengurangi pembengkakan yang dimana ini dilakukan pada hari pertama sampai hari ke-7. Dan pada tahap pertama ini, selama imobilisasi, fisioterapi itu dapat memandu pendular atau pendulum exercise jika kondisinya memungkinkan. Ya, mungkin apakah ada videonya? Apa perlu ditampilkan, Pak, untuk pendular exercise? Oh, enggak. Justru dislokasi itu kan ada, atau subluxasi itu kan ada apa namanya, pergeseran dari satu permukaan sendi dengan permukaan sendi yang lain, sehingga terjadi nyeri hebat, lalu juga terjadi apa namanya, ketidakmampuan untuk melakukan gerakan. Nah, itu tindakannya diapain? Nama tindakannya apa namanya? Itu nggak muncul, belum muncul tuh. Padahal justru itu yang penting. Jadi kalau ada fraktur misalnya ya, ada patah tulang, maka dokter akan melakukan
pemeriksaan dengan ronsen. Nah, dari hasil ronsen biasa tetap di asesmen dulu ya, ditanya-tanya gimana kejadiannya segala macam. Lalu di ronsen, oh hasilnya tulangnya ada dislokasi misalnya. Selain fraktur juga ada dislokasi. Ngerti nggak? Jadi tulang itu kalau misalnya fraktur kan dia patah. Jadi patah tapi tetap simetris. Nah, kalau kayak gitu sama dokter, oh ini di gips saja cukup. Ya. Atau patah terus kayak tulang kayak kayu kayak patah gitu ya, green stick fracture namanya. Nah, agak melengkung. Tapi ada yang fraktur terus tulangnya itu seperti yang terakhir tadi. Ya, untuk tulang karpal itu dia ada fraktur plus ada dislokasi. Nah, itu harus dikembalikan ke posisi semula. Ya, atau misalnya tulang humerus yang lurus gitu terus patah lalu patahnya itu overlap gitu. Nah, itu harus direposisi namanya. Ya, jadi kalau ada fraktur atau ada dislokasi, maka harus dilakukan reposisi. Nah, di situ yang belum muncul. Untuk tindakan reposisi, ini tergantung ya, kalau kalian fisioterapis, ya kan makalahnya kan untuk dari kalian untuk kalian. Bahasanya jangan kayak begitu, jangan mencoba untuk ini sendiri gitu loh. Ini kan bukan untuk orang lain, ini untuk sama-sama fisioterapis. Ya, kasih petunjuk. Ya. Jadi kondisi untuk dislokasi itu memang kondisi emergensi, nggak bisa sembarangan. Ya. Tapi fisioterapi juga bisa memberikan reposisi. Ya. Sampai sekali percobaan, nah, biasanya bisa, tapi kalau nggak bisa coba lagi 2 kali, kalau nggak bisa udah berarti jangan lagi. Harus dibawa ke rumah sakit. Atau dokter biasanya kalau menerima pasien seperti itu, coba direposisi, terus kemudian dicek, balik nggak? Balik. Reposisi lagi, cek lagi. Oh, nggak balik, ya udah. Kasih plaster aja ya, kasih gips namanya, plaster of Paris. Cukup. Ya. Nah, masalahnya kadang habis dilakukan reposisi dia nggak balik lagi, balik lagi ke arah dislokasinya. Wah, nggak bisa ini. Berarti harus dilakukan tindakan operasi ya untuk yang fraktur. Kalau untuk dislokasi biasanya diberikan tindakan di emergensi dengan diberikan anestesi ya, lalu di reposisi ya. Jadi ada reposisi under anestesi ya, reposition under anesthesia. Itu nah memang itu menjadi pekerjaan tim dokter di rumah sakit. Tapi pada kasus emergensi, tenaga kesehatan, misalnya termasuk dokter, ada kejadian, terus ada dislokasi, ya silakan ditangani. Kalau nggak bisa baru dikirim ke rumah sakit. Nah, teknik penanganan seperti dislokasi bahu itu hampir selalu ya 95% itu ke anterior. Karena
bagian depan dari sendi bahu itu ligamennya lebih apa ya namanya? Lebih lemah ya, lebih sedikit dan lebih lemah daripada sisi posterior ataupun lateral. Nah, lateral itu banyak otot-otot yang bisa mencegah supaya tidak terjadi dislokasi ke arah lateral. Tapi yang sering adalah yang ke arah anterior. Nah, dulu itu ada film ya, jadi ada si pemeran utamanya itu dia punya kelainan dislokasi bahu yang recurrent, ya, ada namanya recurrent shoulder instability. Jadi dia bisa ngebalikin bahunya sendiri. Ya, jadi untuk kasus-kasus tertentu orang pun bisa ngembaliin shoulder dislokasi. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara kasus yang misalnya traumatik, misalnya atlet, ya, dislokasi bahu, kita sebagai fisioterapisnya harus bisa untuk memberikan reposisi tanpa harus membawa ke rumah sakit. Ya. Teknik-tekniknya itu macam-macam, ada teknik spaso, ada teknik Hippocrates, ya, ada teknik apa satu lagi ya, yang adalah lupa saya namanya, tapi yang sering ya 3 itulah, ya. Nah itu harusnya muncul di slide, ya. Demikian juga dislokasi pada ini anggota gerak atas ya. Kalau dislokasi pada anggota gerak atas ya, bisa juga misalnya pada siku. Ya, dislokasi pada siku itu lebih mudah untuk dibenerin. Ya, dislokasi pada siku biasanya dia lari apa namanya? Sendinya itu oleh kranonnya ya. Itu yang lari yang oleh kranonnya. Ya. Jadi ulnanya ya, bagian dari ulnanya itu lari ke lateral atau ke medial. Bisa dua-duanya. Beda dengan bahu yang 95% ke anterior, lutut itu juga 95% lari ke lateral. Ya. Siku itu hampir sama ya, bisa ke lateral, bisa ke medial, walaupun lebih banyak ke lateral. Nah, nanti memperbaikinya gimana tekniknya, itu yang harus dimasukkan ke dalam slide. Ya. Oke, dari saya sih itu yang penting. Kalau setelah diberikan reposisi, lalu dia nggak boleh gerak, namanya imobilisasi. Nah, kalau bahu, diimobilisasinya bisa pakai sling, pada siku, diimobilisasinya bisa pakai gips, pada brace juga bisa pakai gips, tapi bisa juga cuman pakai bebat ya, bandage bisa. Ini juga salah satu keahlian fisioterapi. Nanti kalau kita sudah ada kesempatan untuk offline, nanti saya ajarkan untuk teknik reposisi pada kondisi dislokasi. Ya. Ini berguna sekali untuk kalian yang nanti berkecimpung di fisioterapi olahraga ya. Kalau ada yang menangani kasus kayak begitu, kamu bisa tuh cepat langsung, oh ya ini langsung tanpa ragu. Masalah berhasil nggak berhasil itu urusan kedua. Ya, tapi kalau kita udah tahu tekniknya, kemungkinan kan berhasil. Ya. Oke, itu yang masih kurang, nanti tolong ditambahkan. Ya, teknik-teknik reposisi untuk dislokasi bahu dan siku. Karena ini PowerPoint ya, saya minta ada kasih videonya juga supaya lebih jelas. Ya, nanti kalau sudah dibenerin, direvisi, bisa di-share ke semua teman-temannya biar paham.
Oke, saya rasa itu. Kalau untuk yang setelah dilakukan reposisi terus dimobilisasi lalu ada apa programnya untuk fisioterapinya, program rehabilitasi pasca dislokasi atau fraktur itu sudah standar ya. Ini kalian sudah bikin sudah bagus. Yang perlu diingat ya, dislokasi ini wah nyerinya hebat sekali. Ya. Saya juga udah pernah dislokasi bahu itu wah sakit banget. Ya, jadi harus gimana ya? Kita melakukannya itu harus cepat dan tepat untuk mereposisinya. Ya. Oke. Dan coba lihat ini slide-nya setelah ini. Kan post operatif padahal tidak selalu harus operasi ya. Untuk kasus rehabilitasi untuk dislokasi sendi siku ini harus operasi. Oke, nanti tolong kalian berikan ya teknik reposisi untuk dislokasi bahu, siku, dan yang tadi terakhir yang karpal tadi. Ya. Nah, setelah itu nanti kasih slide-nya ke saya. Kalau saya sudah koreksi, oke. Kalian baru kasih ke teman-temannya ya. Saya rasa itu sih. Ada pertanyaan nggak? Nanti saya sampaikan ke saya. Oke, kalau nggak ada, ya tolong direvisi. Yang lain sih sudah oke. Nanti kalau sudah revisi, kasih ke saya, nanti saya bilang oke, baru di-share ya ke teman-temannya. Oke, udah bagus. Yang lain nggak ada yang tanya ini? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Nama saya Zaid. Izin bertanya. Misalnya kita sebagai fisio, Pak, terus melihat korban langsung itu dislokasi. Ketika kita mau coba reposisi, terus kan biasanya pasti kesakitan ya Pak korban. Itu perlu kita langsung sekali tarikan gitu atau kita tunggu dia kasih jeda gitu Pak, biar sakitnya nggak terlalu berasa di si korban ini. Terima kasih Pak. Iya, kan saya bilang tadi itu dislokasi itu nyeri hebat. Nah, terus kita misalnya kalian nanti udah semester 6 atau semester 7 ya, 8 udah mulai banyak tahu ya. Nah, kalian bisa tuh untuk memberikan pertolongan ya. Nah, tapi harus cepat. Tadi kan saya bilang cepat dan tepat. Ya. Coba sekali nggak berhasil, coba lagi 2 kali. Kalau udah 2 kali nggak berhasil, udah. Berarti bawa aja ke rumah sakit. Ya. Nah, nggak nunggu nyerinya reda. Ya. Justru habis di reposisi itu, wah langsung dia enakan. Ya. Kebetulan saya juga beberapa kali menangani dislokasi. Ya. Memang serem. Kalau masih baru itu serem. Ya. Tapi saya pernah mengalami kasus itu pada saat pertandingan basket ya. Jadi
pertandingan basket, kebetulan saya dulu fisioterapinya itu D3 ya, itu di bawah Fakultas Kedokteran. Nah, itu yang lomba, yang main anak kedokteran, ya, lawan anak mana saya lupa ya, yang pasti kita belum main, terus ada yang dislokasi. Nah, itu mahasiswa kedokteran bingung tuh, gimana ini ya, untuk mengatasinya, ya. Mereka teorinya yang diajarkan ya kasus seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Udah bawa ke rumah sakit. Nah, tapi saya datang, saya coba benerin, ya alhamdulillah berhasil. Ya. Jadi ya apa namanya? Kita harus yakin. Kalau yakin, tapi kan kita sudah tahu teorinya. Nah, itu kemungkinan bisa. Ya. Tapi kalau hanya tahu teorinya tapi ragu-ragu juga jangan lakukan, ya. Tapi kalau dislokasi patella, dislokasi bahu itu pun sebenarnya juga gampang ya, siku juga sebenarnya bisa semualah ya. Nah, tapi kalau dislokasi ankle misalnya itu susah itu, ya. Bukan susah ya, itu sakit sekali. Jadi saya pun juga nggak tega. Jadi ada unsur tega juga ya kalau untuk nanganin dislokasi itu. Nah, kalau dislokasi ankle itu, waduh rasanya nggak tega itu. Itu emang harus apa namanya, harus aja tega itu. Tapi itu tidak disarankan kalau untuk dislokasi ankle itu. Misalnya pun kalian jadi fisioterapis untuk sebuah pertandingan, lalu ada yang kena dislokasi ankle, biasanya cuma diimobilisasi, lalu dikurangi nyerinya, misalnya disemprot pakai untuk apa, etil kloret itu ya, supaya kurang nyerinya, lalu bawa ke rumah sakit. Tapi untuk anggota gerak atas sih bisa lah kita tanganin ya, shoulder, siku, tapi karpal itu juga susah ya. Karpal tulangnya kecil, nggak terlalu sakit, biasanya berani. Ya, saya sendiri juga pernah ya kena bahu itu saya benerin sendiri juga bisa. Karpal saya benerin sendiri, balik dia kembali ke posisinya, tapi terus nggak lama balik lagi karena apa ya? Ada robekan dari ligamen juga. Jadi ya udah akhirnya harus dioperasi saya. Jadi kadang-kadang kita bisa benerin juga sendiri ya. Kalau misalnya kebetulan yang sakit itu tahu caranya ya bisa benerin sendiri. Tapi bisa juga dibantu ya pakai bantuan dari tenaga kesehatan lain. Intinya aku harus berani. Nanti sebelum UTS lah ya, kita praktek offline, nanti saya ajarkan tekniknya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya. Udah bagus, tolong dibenerin sesuai masukan saya tadi slide-nya. Setelah itu kirim ke saya untuk saya review ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas masukannya, Pak. Ya, oke. Baik. Tolong dikasih itu ya, video juga di presentasinya ya. Nah, presentasi itu bikin yang menarik. Ada gambar, ada foto ya, ada video. Ya. Kalian mungkin nggak ada, mungkin hanya 1-2 yang main Twitter ya, karena Twitter itu lebih banyak ini ya. Tapi Instagram saya yakin hampir dari semua kalian punya Instagram.
Kenapa ya? Karena memang secara visualisasi lebih menarik. Ada foto, ada video kan. Sementara Twitter enggak itu. Tapi ya boleh dibilang sih isinya ya lebih berisi Twitter. Ya kan? Tapi ya kita ya orang dulu mungkin lihat TikTok kayaknya gimana, tapi sekarang pun untuk pelajaran pun pakai TikTok. Ya. Saya juga sekarang mulai menyesuaikan diri. Ya, dulu saya juga banyak memberikan secara pasif ya, tapi saya lihat memang nggak bagus. Nah, yang bagus seperti ini. Jadi kalian presentasi, lalu nanti saya berikan masukan. Nah, termasuk presentasinya juga harus yang bagus ya, supaya kalian biasa nanti presentasi. Misalnya kalian ikut lomba-lomba juga udah hasilnya juga bagus nanti. Ya. Terus kalian kerja nanti juga berguna. Nah, makanya sekarang saya juga merasa ya iya sangat benar. Ya. Berguna. Nanti saya misalnya saya punya klinik, saya rekrut visio. Saya nyari orang yang bisa bikin konten. Ya kan? Yang bisa bikin presentasi yang menarik, PowerPoint. Gitu loh. Kalau kayak tadi kan kurang menarik ya. Oke. Saya rasa itu. Ya, makasih. Selamat untuk kelompok ini. Tolong direview lagi, direvisi lagi. Kalau sudah direvisi nanti kasih ke saya ya. Kirim ke Sipen aja deh, dari Sipen nanti kirim ke saya. Baik, Bapak. Oke. Makasih ya. Saya izin live dulu. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.